Next, Melin, apa Mei? Peluang tuh apa sih? Apa kemungkinan mendapatkan sesuatu? Kemungkinan mendapatkan sesuatu. Oke. Mendapatkan sesuatunya bukan modus ya. Oke, bukan ada maunya gitu maksudnya. Kira-kira seberapa besar sih peluang yang kalian tahu? Contoh misalkan, nanti kan kalian bakal hadapi ujian masuk perguruan tinggi, betul? Nah, kalau dulu Kak Bandar, caranya mempersiapkannya, Kak Bandar lihat dulu passing grade atau skor jurusan yang Kak Bandar pilih. Oke, itu cara pertama Kak Bandar lakukan dulu. Dulu itu ada masing-masing jurusan, masing-masing fakultas, kita tahu skornya, gitu ya. Untuk masuk satu jurusan tersebut, misalkan kedokteran dulu zaman Kak Bandar itu 550. Skor ujiannya harus 550. Kalau dulu jawaban benar 4, jawaban salah minus 1, tidak menjawab 0, gitu ya. Jadi kita bisa hitung, 550 itu kita harus jawab berapa soal, gitu ya. Nangkep ya? Nah, kita dari situ kita bisa mengukur, kira-kira kemampuan kita di mana sih? Kalau misalkan kemampuan kita nggak bisa nyampe di kedokteran, misalkan gitu ya, maka ya kita turunin supaya peluang kita lebih besar. Betul nggak? Kira-kira kan begitu ya. Supaya peluang masuk kita nanti lebih besar. Kak Bandar bawa ke arah sana supaya nanti kalian mau masuk perguruan tinggi, kalian bisa survei dari sekarang. Ya, Melin sudah survei, yang Kak Bandar tahu ya, Melin, Vian itu sudah survei, lalu Lia mungkin, Lia juga sudah survei, gitu ya. Nah, jadi kalian bisa dari sekarang selidiki, cari-cari info, gitu ya. Nah, kalau misalkan peluang buat kalian masuk ke jurusan yang kalian pilih itu terlalu kecil, nah coba cari jurusan yang memang peluangnya masih besar, gitu ya. Nangkep ya. Supaya peluang kalian nanti masuk perguruan tinggi tersebut itu uh, luas gitu ya. Tidak banyak saingan. Peluang itu kan tergantung berapa banyak saingan yang memilih jurusan tersebut, betul nggak? Saingan kita kan juga berusaha untuk mencapai skor tersebut. Clear ya? Jadi uh, memang perjuangannya masing-masing, tapi jangan lupa kita juga bersaing dengan yang lain. Gitu. Jadi sesuaikan diri dengan kemampuan akademik kalian supaya peluangnya besar untuk kalian masuk ke jurusan tersebut. Ya, nangkep ya. Nah, kira-kira itu pengertian peluang yang bisa Kak Bandar kasih, yang akan kalian hadapi nanti. Gitu. Yang lain ada nggak? Tadi saya bilang kesempatan, Melin bilang kemampuan untuk memperoleh sesuatu. Ada yang lain nggak? Peluang tuh apa sih? Kira-kira apa itu peluang? Tadi Kak Bandar udah kasih contoh kan? Biasanya satu jurusan tuh nggak banyak adik-adik terimanya. Kalau dulu jurusan kayak jurusan Kak Bandar itu cuman terima satu kelas itu cuman isinya kalau nggak salah seangkatan Kak Bandar dulu cuman 30 orang. Zamannya Kak Bandar, jurusannya Kak Bandar itu paling dicari orang, tapi sekarang udah enggak, ya. Karena udah terlalu banyak kampus yang mengadakan jurusan yang sama gitu. Dulu zamannya Kak Bandar, jurusan Kak Bandar itu cuma 3 se-Indonesia. 3 kampus, IPB Bogor, terus kampusnya Kak Bandar di Lampung, sama satu lagi di Padang. Jadi persaingannya masih kecil, peluang kerjanya masih besar. Dulu zamannya Kak Bandar, ya. Sekitar 20 tahun lalu lah. Ya, tahun 2005. Betul, 20 tahun lalu. Oke, ya, jelas ya. Kira-kira itu peluang pengertiannya. Jadi kalian bisa
mengambil kesimpulan tentang akan yang kita pelajari nanti ke depannya. Nah, berikut skemanya yang mau kita pelajari nanti apa aja. Ini peta konsep namanya. Kita tadi udah belajar pengertiannya. Lalu nanti berikutnya kita belajar tentang apa itu kaidah pencacahan atau aturan. Kaidah itu kan aturan ya. Aturan pencacahan dalam peluang itu seperti apa. Lalu kita belajar juga aturan pengisian tempat yang tersedia. Lalu apa itu permutasi, apa itu kombinasi. Ya. Hanya binomial ini nanti kita lihat lah ya. Binomial ini apakah cukup waktunya atau enggak. Yang jelas nanti peluang suatu kejadian iya. Terus teknik pengambilan sampel juga iya. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari. Ya, di peluang. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Oke, ini pengertian peluang secara umum itu seperti ini. Peluang merupakan bagian matematika atau cabang dari matematika yang membahas pengukuran tingkat. Tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya. Jadi ada dua kemungkinan. Oke, apakah dia muncul atau tidak muncul suatu kejadian atau peristiwa. Ya, kayak tadi peluangnya kan Kak Bandar ukur buat kuliah masuk ke jurusan tertentu. Kalian juga nanti sama. Ya. Nah, kalian harus mengukur sejauh mana kalian bisa masuk atau tidak masuk di situ. Ukurnya dari kapan? Bukan ukurnya sehari sebelumnya, tapi ukurnya dari sekarang. Oke? Kak Bandar butuh 2 tahun untuk meneliti kemampuan Kak Bandar, mengukur kemampuan Kak Bandar untuk masuk di jurusan tertentu. Ya. Pengennya kedokteran, tapi Kak Bandar harus sadar diri bahwa Kak Bandar nggak akan masuk ke sana. Jadi Kak Bandar nggak akan pilih kedokteran. Oke? Nangkep ya? Jadi selama 2 tahun Kak Bandar siapin diri, dan pada akhirnya Kak Bandar pilih jurusan tertentu yang memang sesuai dengan kemampuan Kak Bandar. Gitu ya. Jadi, itu berpengaruh tentang keyakinan kita, masuk atau tidak masuk. Oke? Nangkep ya? Jadi ini pengertian peluang secara umum. Ya. Jadi Kak Bandar harap kalian gak usah bingung lagi dengar kata peluang. Oke? Kita lanjut ya. Nah, peluang itu bahasa lainnya adalah probability atau kemungkinan. Oke. Mungkin atau nggak mungkin gitu ya. Peluang itu ada dua, mungkin atau tidak mungkin. Nama ilmunya probability, probabilitas. Ya. Atau ilmu kemungkinan. Nah, berikutnya di dalam peluang itu dinamakan dikenal dengan istilah ruang sampel. Apa tuh ruang sampel? Nanti kita belajar apa itu ruang sampel ya. Oke, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak tentang pengertian peluang? Nanti kita akan masuk ke dalam yang namanya ruang sampel. Seperti apa? Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, Kak Bandar mau tanya dulu, siapa yang belum masuk ke grup ujian paketnya? Tadi ketahuan ada Vian yang belum join, sudah Kak Bandar invite. Di sini ada lagi yang belum masuk grup ujian paket C? Nggak ada? Udah semua? Oke, lanjut yuk. Apa itu ruang sampel? Nah, ruang sampel bisa dibacakan? Siapa yang mau baca? Apa itu ruang sampel? Ada yang mau bacakan apa itu ruang sampel? Kan, silakan. Ruang sampel adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa dinotasikan dengan S. Oke. Ruang sampel itu himpunan yang berisi semua hasil. Jadi semua kemungkinan ada di dalam situ. Ya.
Semua kemungkinan ada di dalam situ. Oke? Ya. Ruang sampel itu himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin. Oke? Masalah nanti dia keluar atau enggak, itu urusan belakangan. Nangkep ya? Sampai sini bisa dipahami nggak apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu tadi himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ya, biasa disimbolkan dengan notasi S. Oke, nah perhatikan di sebelahnya. Kak Bandar punya satu contoh. Suatu percobaan mengambil satu buah kartu, yang diambil satu buah kartu. Dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. Yang diambilnya adalah satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. Oke. Nah, dari keterangan ini, maka sampelnya adalah 1 sampai 6. Dari keterangan yang tadi dicontoh, ruang sampelnya berarti kartu 1 sampai kartu 6. Betul nggak? Masalah nanti yang diambil kartu nomor berapa, itu nanti lain lagi. Ya, itu baru ngomongin peluangnya nanti. Kita ngomongin dulu ruang sampelnya. Nangkep ya? Jadi, ruang sampel itu himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Terus misalkan gini, kalau Kak Bandar punya dadu, dadu itu berapa mata sih? Dadu itu satu dadu punya berapa mata? 6. Nah, oke. Karena mata dadu ada 6, berarti ruang sampelnya ada berapa? Anggotanya? 6 juga. Masalah nanti waktu dia dikocok dadunya keluar angka berapa itu lain lagi. Itu ngomongin peluang. Ya, untuk tahu peluang kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Nangkep nggak sampai di sini? Nangkep ya? Ada yang mau bertanya? Jujur aku masih kurang paham konsepnya Pak Bandar. Kalau boleh jujur. Oke. Coba Sam amati dan baca contoh yang di sebelah kanan. Boleh dibacain, Mas? Waktu percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6, maka ruang sampelnya adalah S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang diambil berapa, Sam? 6. Yang diambil berapa? Berarti yang diambilnya itu Coba baca lagi soal. berat satu Satu dari 6. Oke. Jadi ruang sampelnya si 6 kartu itu. Yang diambilnya itu nanti disebut dengan peluang. Nangkep nggak? Jadi maksudnya dari 6 ini tuh cuma satu kesempatan. Ya, karena yang soalnya kan dikatakan mengambil satu buah kartu. Jadi, Oh gitu, I see. tapi ruang sampelnya bukan 1, tapi 6. Oke. Ruang nanti menentukan peluangnya seberapa besar, gitu. Oke, udah mulai paham. Makasih Pak Bandar. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas tentang ruang sampel? Sudah jelas, Kak. Sudah. Yuk, kalau sudah, kita masuk ke yang berikutnya. Namanya adalah aturan pencacahan atau kaidah pencacahan. Ya. Oke, ada yang mau bacain nggak?
Iya, silakan. Misalkan tersedia 3 buah huruf A, B, dan C akan dibentuk susunan huruf yang terdiri atas ketiga huruf itu. Masalahnya ada beberapa banyak susunan yang dapat dibentuk apabila urutan diperhatikan. Salah satu masalah di atas dapat dipecahkan dengan menggunakan kaidah pecahan atau counting rules. Oke. Jadi ada 3 huruf ya. Berarti ruang sampelnya anggotanya ada berapa? Tadi kan 3. 3. Berarti ini Kak Bandar tulis gini ya. S sama dengan A, B, C. Betul? Ya, ruang sampelnya kan isinya huruf A, B, C. Dan banyak sampelnya itu Kak Bandar tulis begini. Banyak anggota ruang sampelnya berarti ada 3 kan? Sesuai yang ini. Tersedia 3 buah huruf. Berarti NS-nya itu 3. Isinya S-nya itu adalah A, B, C. Sampai sini nangkep nggak? Nangkap. Aman ya? Nah, masalah nanti kita membentuk hurufnya itu seperti apa, itu pakai aturan pencacahan ini. Ya. Ingat, masalahnya ada berapa banyak susunan yang dapat dibentuk. Ada syaratnya, apabila urutannya diperhatikan. Jadi ada syaratnya, urutannya harus diperhatikan. Oke? Nah, itu adalah sebagai aturan dari pencacahan. Kak, ini nanti ada di soalnya seperti ini nggak aturannya? Ada. Setiap soal punya kaidahnya sendiri. Dan beda-beda. Gitu. Jadi nggak sama setiap soal. Ya, tergantung soalnya seperti apa nanti. Nangkep ya? Bisa dipahami? Untuk kaidah pencacahan. Konsepnya nanti seperti apa, nanti kita akan coba pelajari. Ya, ada beberapa clue yang Kak Bandar kasih nanti. Ya. Oke, sudah? Sudah dicatat? Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Tidak ada, Pak? Nggak ada. Oke, udah cukup jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke yang halaman berikutnya ya. Ini tentang pengertiannya dan ada beberapa metode untuk kaidah pencacahan. Yuk, ada yang mau bacain nggak? Sam, silakan Sam. Kaidah pecahan adalah satu aturan yang menghitung banyak cara mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Kaidah pecahan terdiri dari 3 metode, yaitu aturan pengisian tempat tersedia, aturan perkalian, bermutasi, dan kombinasi. Oke, kaidah pencacahan itu pengertiannya dulu ya. Suatu aturan yang digunakan untuk menghitung banyak cara. Oke, tujuannya menghitung banyak cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Oke nggak? Nangkep ya? Nah, metodenya ada 3 ini. Ada aturan pengisian tempat, ada permutasi, ada kombinasi. Oke. Ya, jadi silakan dicatat dulu, nanti kita kupas satu-satu apa itu aturan pengisian tempat, apa itu permutasi, apa itu kombinasi. Gitu ya. Silakan dicatat dulu. Nanti kita kupas satu-satu. Apa itu aturan pengisian tempat seperti apa, aturan permutasi seperti apa, kombinasi seperti apa. Oke, sudah?
Kalau sudah, kita lanjut ya ke poin pertama, aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Nah, ini dia, aturan pengisian tempat atau perkalian. Yang pertama, apabila terdapat n buah, n itu ngomongin banyaknya. Oke, kalau ketemu simbol n kecil, itu ngomongin banyaknya. Ya, banyak anggota bisa, gitu ya. Banyak tempat bisa. Oke. Nah, apabila terdapat n buah tempat tersedia dengan K1, oke, K1 itu banyak cara berbeda untuk mengisi tempat pertama. Tadi kan ada beberapa tempat ya, ada n buah tempat. Misalkan ini ada tempat pertama, ada tempat kedua, ada tempat ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mengisi tempat pertama itu adalah banyak caranya disebut dengan K1. Untuk mengisi tempat kedua, banyak caranya disebut dengan K2. Mengisi tempat ketiga, dan seterusnya itu disebut dengan KN. Ya, oke. Maka banyak cara untuk mengisi N tempat tersebut, itu bisa dipakai begini, K1 kali K2 kali titik-titik, kalau titik-titik ya maksudnya K3 kalau ada, atau KN, atau misalkan ada K10 mungkin, berarti semua dikalikan. Banyak caranya untuk mengisi tempat tersebut, itu tinggal dikalikan aja, K1 berapa, dikali dengan K2 berapa, kali dengan K3 misalkan berapa. Oke, nangkep ya? Dicatat dulu aja, nanti Kak Bandar kasih ilustrasi yang kalian bisa pahami untuk mengerti tentang aturan perkalian atau aturan pengisian tempat ini. Oke, sudah? Masih mencatat atau enggak? Jadi ingat tadi ada n buah tempat ya. Misalkan ini, Bandar tulis saja. Ini N1 gitu ya. N pertama, ini N kedua, ini N ketiga gitu. Nah, untuk mengisi tempat pertama itu pakai aturan K1. Ya. Untuk mengisi tempat kedua itu pakai K2, banyak caranya gitu ya. Dan seterusnya. Oke, Kak Bandar kasih satu ilustrasi begini. Nah, coba lihat soal cerita ini. Boleh dibacain nggak? Soal ceritanya dulu aja. Ada yang mau bacain? Ada yang bersedia membacakan nggak? Silakan. Untuk memahami aturan perkalian, silakan simak contoh berikut. Chandra hendak berpergian dari kota A ke kota C. Dari kota A ke kota ke kota B terdapat 2 jalan. Dan dari kota B ke kota C terdapat 3 jalan. Seperti terlihat dalam gambar berikut. Berapa banyak cara yang ditempuh untuk berpergian dari kota A ke kota C? Oke. Kita ditanyakan kan caranya berapa banyak, oke? Nah, sebentar sebelum masuk ke situ, Kak Bandar close dulu ini biar kalian nggak bingung. Ya, Kak Bandar coba tutup dulu yang ini. Biar kalian nggak bingung. Ya.
Close dulu. Oke, yuk kita belajar yuk sekarang. Berarti kan tadi ada Chandra hendak berpergian dari kota A ke kota C. Tujuan awal A, titik awalnya adalah kota A. Oke. Lalu titik akhirnya adalah kota C. Nah, dari kota A ke kota B, berarti sebelum nyampe kota C ini ada kota B. Betul nggak? Betul. Oke. Nah, lalu kemudian dari kota A ke kota B ada 2 jalan. Gitu ya. Nah, jalan yang pertama itu Kak Bandar kasih warna ungu begini. Misalkan Chandra lewat rute atas ini. Ini jalan yang pertama. Oke. Lalu jalan yang keduanya dari kota A ke kota B berarti lewat bawah. Ini jalan yang kedua. Ada 2 jalan dong, ada 2 metode kan dari kota A ke kota B. Nangkep nggak? Oke. Nah, lalu berikutnya dari kota B ke kota C. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Maka berikutnya dari kota B ke kota C, Kak Bandar kasih mapnya hitam aja. Ada 3 jalan kan? Ini 1, ini tahapan yang kedua, dia bisa lewat sini. Dan tahapan ketiga dia bisa lewat sini. Terserah, Chandra mau pilih jalan yang gimana modelnya. Gimana, Vi? Jadi ada 6 variasi rute gitu, Kak. Iya, bisa jadi 6 variasi. Hah. Misalkan kita lihat variasi pertama ya. Kita langsung main variasi, oke? Kita main variasi dulu. Oke, misalkan dari A ke B-nya dia pilih lewat atas. Oke, ini variasi pertama nih. B ke C-nya lewat atas juga. Ini variasi 1 ya. Oke. Lalu yang berikutnya. Lewat atas lagi A ke B-nya. Tapi giliran B ke C-nya dia mau datar aja jalannya. Ini variasi 2 kan. Atau dia lewat atas lagi A ke B-nya. Terus B ke C-nya dia mau lewat bawah. Boleh-boleh aja dong. Berarti ini variasi ketiga. Ini baru A ke B-nya lewat atas. Udah 3 variasi. Nangkep ya. Tapi kalau A ke B-nya lewat bawah, berarti ada 3 variasi lagi dong. Total berarti ada 6 variasi seperti yang kata Vian tadi. Paham nggak? Sampai di sini. Nangkep ya? Sudah mulai mengerti apa itu aturan pencacahan dan aturan perkalian? Sudah bisa dipahami ya? Jadi metodenya tergantung permintaan soalnya nanti seperti apa. Gitu. Ya. Kita nggak bisa bikin aturan sendiri. Balik lagi, aturannya ditentukan oleh soal. Oke? Nangkep ya? Bisa diterima tentang aturan pencacahan? Ya? Nah, dari kesimpulan itu, maka tadi yang seperti Vian jawab, ada 6 variasi. Bentar, bentar. Di next ya. Bentar ya. Nah, jawaban Vian betul tadi, ada 6 cara. Ya. Dari kota A ke kota B 2 cara, dari kota B ke kota C ada 3 cara. Maka ini adalah K1 tadi kan. Ini kita sebut dengan K1, ini kita sebut dengan K2. Maka aturan pencacahannya atau aturan pengisian tempatnya kan tinggal dikali aja K1 kali K2. 2 kali 3 sama dengan 6. Nangkep ya sampai sini. Oke? Aman? Itu penjelasan dari yang tadi, pengertian tentang
aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Ya, nanti minggu depan kita belajar tentang permutasi. Ya, bahannya sudah Kak Bandar upload modulnya. Nanti kalian pelajari dari Google Classroom ya, apa itu permutasi, apa itu kombinasi. Nanti kalian bisa latihan soal juga di situ ya. Sampai sini clear? Jelas? Udah jelas ya, kita udah satu step tentang peluang, itu aturan pengisian tempat. Nanti kalian bisa belajar di rumah lagi ya. Minggu depan sepertinya nggak ada kelas karena minggu depan ada kelasnya hari Selasa doang. Rabunya kemungkinan kita simulasi TKA. Ya, jadi kemungkinan Rabu depan itu ada simulasi TKA. Tapi nanti tunggu info berikutnya di grup ujian paket C ya. Pak Bandar pastiin semua di sini sudah masuk ujian grup paket C. Grup ujian paket C udah semua. Gak ada yang nggak masuk lagi kayak Vian tadi kan, kasihan Viannya ketinggalan info. Udah semua ya. Jangan sedih ya Vi. Mungkin adminnya kelewat belum masukin Vian, tapi Kak Vian udah masukin. Kak Bandar udah masukin Vian. Ya, yuk absen yuk. 3, 2, 1. Oke, adik-adik sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah kelas 12. Dadah. Terima kasih Kak Bandar. Oke, thank you semuanya. Ada Terima kasih, God bless you, God bless you Pak Bandar. iya, ada Selamat belajar kelas 1 SMA. Saya keluar dulu.